murid-murid. Sesungguhnya di antara semua yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sampai mereka melihat kerajaan Tuhan. Di situ yang tidak akan mati siapa, Bang? Dia mengutip ada satu yang tidak akan mati dan mengatakan mereka sebelum melihat kerajaan Allah. Mereka ini adalah murid-murid. Yang tidak akan mati itu pada saat mereka murid-murid sebelum mati, sebelum mati ya. Sebelum melihat kerajaan Allah kan berarti sebelum mati ini murid-murid. Ada satu yang tidak akan mati. Siapa menurut Papa Muda? Nah, itu saya belum. Saya berikan pemahaman. Kalau semua orang yang hadir, termasuk Yesus nggak? Termasuk saya rasa. Jadi yang tidak akan mati Yesus. Dan mereka sampai dengan sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sebelum murid-murid ini mati. Dikatakan dia tidak akan mati. Tapi dia menggunakan kisi-kisi ada satu yang tidak akan mati. Jadi pada saat itu semua murid dan Yesus juga tidak akan mati. Kalau perkataan Yesus sendiri yang mengatakan dia tidak akan mati, apakah Anda tetap akan memegang perkataan saksi-saksi yang bukan dari perkataan Yesus? Ya kan? Nah, kalau menurut saya gini, oke lah, taruhlah dia tidak mati. Tapi saat ini dia itu ada di mana? Dia hidup kan? Pada saat perjalanan, saya mempercayai yang menuntun saya itu adalah sosok yang hidup. Itu yang menjadi kekuatan saya gitu. Baik. Baik. Itu. Baik, saya ya nggak apa-apa. Saya paham. Saya pernah mengalami juga menolak untuk tidak keluar daripada hal itu. Saya pernah mengalami. Saya rasa Oti Hesti juga sama, Aki Faruk juga sama, Aki Musa juga sama. Kita itu sebenarnya bukan berat. Tapi kita ini di sini make sense Bang, atau 4 tidak? orang mualaf Bang. Di sini 4 orang mualaf Papa Muda. Kang Dito, Bang Faro, Bang Musa. Nah aku perempuan sendiri nih yang mualaf. Ayo lanjut Kang Dito. Oke, pemahamannya begini. Kalau tahu ada di dalam surah Al-Hadid ayat 27. Tafsir Jalalain sudah sangat jelas. Jadi pada masa zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang raja membawa agama baru mereka. Tapi pengikut Nabi Isa alaihissalam itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang ditanyakan tadi, saya harus buka ini, saya harus bedah dalam Bible. Nggak mungkin nggak? Tadi Yesus tidak akan mati ya. Yang mati siapa di kayu salib? Coba saya tanya sama Bang Papa Muda. Dikatakan sebagai kutuk itu Yesus atau Kristus? Kalau menurut saya yang mati itu Yesus Kristus. Ya, menurut Papa Muda, secara doktrin itu adalah Yesus Kristus. Tapi perkataan ayat itu, Galatia 3 nomor 13, Kristus menjadi kutuk, bukan Yesus. Kristus, jabatannya. Sekarang kita buka di Matius 24 ayat yang keempat dan kelima. Kata Yesus sendiri begini, waspadalah, akan datang penyesat menggunakan namaku dan mengaku akulah Mesias, akulah Kristus. Itu Yesus sendiri yang ngomong, akan datang orang yang memakai nama dia dan mengaku sebagai Mesias. Apakah diyakini tetap satu Yesus? Yesus itu manusia yang harus kita muliakan. Gak mungkin dia dikatakan tersalib dengan keadaan terkutuk. Apakah kita pengikut Yesus kalau kita mengatakan juga bahwa Yesus terkutuk mati di kayu salib? Kita ini orang-orang yang masih mengimani Nabi Isa alaihissalam, kelak dia akan datang sebagai tanda hari kiamat. Dia hidup sampai sekarang, tapi tugasnya beliau akan turun ya sebagai tanda hari kiamat. Membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi-babi, menghilangkan jizya. Bagi keimanan orang Islam. Maka orang Islam tidak akan sempurna imannya kalau tidak memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wahyu. Dalam tafsir Al-Quran untuk memahami maknanya, Nabi Muhammad memuliakan dia. Bagaimana kita umatnya juga mewajibkan
untuk mengetahui mukjizat beliau. Dalam usia bayi baru dilahirkan, dia membela maminya perawan suci yang tidak pernah kawin dengan Pak Yusuf. Ya. Tidak pernah bersetubuh, tapi pernah nikah. Di Al-Quran tidak pernah, Bang. Kalau pernah nikah maka dia hilang kesuciannya. Enggak, karena gini, di adat Yahudi kalau dia tidak ada ikatan pernikahan, dia itu berzina dirajam. Makanya di dalam Kenapa Al-Quran dia tidak seperti itu, Bang. Karena kenapa dia tidak dirajam? Karena dia ada ikatan pernikahan walaupun mereka tidak bersetubuh. Di Al-Quran, ya saya katakan di Al-Quran, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Bunda Maria terjaga kesuciannya. Meskipun kalau dituduh dia menikah dengan manusia bernama Pak Yusuf, Al-Quran tidak. Dia terjaga. Beliau adalah perempuan suci. Suci itu namanya suci. Kalau menikah, sesuai dengan Bible, orang yang kawin, orang yang menikah, tidak melakukan persetubuhan, itu mendapatkan kutuk. Terus bagaimana dia bisa menghindari pada saat itu di zamannya orang-orang Yahudi itu kalau tidak kita mempunyai anak hamil itu harus dirajam. Disitulah mukjizat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya katakan, Nabi Isa alaihissalam pada saat dia kondisinya bayi nih, masih baby, dalam timbangan Bunda Maria diminta oleh Allah untuk berpuasa tidak berbicara. Sehingga untuk menghindari subhat hujatan orang-orang Yahudi, baby Nabi Isa alaihissalam yang berkata, Qala inni abdullahi ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya. Selamat. Nabi Isa alaihissalam menyelamatkan maminya dari tuduhan. Nabi Isa mengatakan itu Al-Quran, perkataan Nabi Isa. Saya ini hamba Tuhan. Dia mengutusku, dia memberikan aku kitab. Dia menjadikan aku nabi, ini masih dalam buaya. Belum tiba-tiba kemudian mau dikatakan terkutuk, enggak. Merah sudah muka. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Saya paling anti ya kalau maminya Bunda Maria. Kemudian dikatakan menikah dengan manusia, udah nggak suci. Bagaimana manusia itu menikah, apa tujuannya? Untuk beranak pinak. Ini Al-Quran, satu bab, satu surah. Namanya surah Maryam. Apa yang dijelaskan di sana? Begitu dimuliakannya maminya Nabi Isa. Beliau perempuan suci. Putranya apalagi diciptakan sama penciptaannya dengan Nabi Adam. Tidak ada bapaknya. Kemudian kalau Bunda Maria menikah, ada nggak bapaknya? Masih ada. Dikatakan keturunan Daud. Karena punya bapak sambung. Bapak sambung punya anak namanya Yakobus. Apakah Tuhan punya saudara? Coba Bang berakal ya. Insya Allah hidayah ada. Saya tidak memaksakan. Di Islam itulah ikraha fiddin. Bagi orang-orang yang ingin beriman kepada sesuatu yang akan terjadi sama kita. Setelah kita mati itu mau ngapain? Apakah kita mau dibakar? Kan ada tuh sekarang tradisi orang-orang Cina yang beragama Kristen dikremasi, Bang. Yesus saja dikafani kalau memang itu Yesus. Kan begitu ya? Jadi saya mengajak Bang, jangan keras hati, lembutkan hati kalau kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Masya, seperti yang disebutkan oleh orang Yahudi, maka coba dibaca surah Al-Hadid ayat 27, tafsiran Jalalain, di situ poinnya Bang. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menggambarkan, Isa ibnu Maryam, apakah engkau yang mengajarkan kepada umatmu untuk menyembah kamu dengan ibumu? Bagaimana kita ini? Orang yang pernah mencintai Yesus, mencintai Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertanyaan itu. Apakah kita lupa ajaran Nabi Isa? Apakah kita lupa kita mencintai Nabi Isa? Tetapi tanpa kemudian mengikuti Nabi setelahnya. Saya harapkan Abang jangan keras hati. Saudara-saudara Abang banyak yang Muslim ya.
belajar dari mereka. Insya Saya Allah. maksudnya, tapi dari semua apa yang disebutkan tadi itu, justru lebih menguatkan saya bahwa panutan saya itu betul-betul dia hidup ya, nggak mati kan? Akan ada saatnya beliau mati. Jadi kisah kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi Isa itu ciptaan. Maminya manusia, dia juga manusia. Maminya mati diutus juga. oleh Allah. Beliau akan mati. Kalau dalam Islam di hadis, setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, sudah semua orang ini mengikuti akidahnya Nabi Muhammad, bahkan Nabi Isa akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemudian selama 40 tahun, masih ada godaan terakhir. Namanya Ya'jud dan Ma'jud. Kita semua akan menjadi satu umat nantinya. Dan dipimpin oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau manusia. Setelah umur 40 tahun di dunia, beliau wafat. Barulah itu trompet sangkakala dibunyikan, kita semuanya wafat. Orang yang sudah mati dibangkitkan untuk dimintain pertanggungjawabannya. Kalau yang mengaku umatnya Nabi Isa pada waktu itu, ya hanya orang-orang itu yang menjadi umatnya Nabi Isa. Bukan yang sekarang. Yang sekarang ini umatnya Nabi Muhammad semua. Karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Tinggal Anda mau menerima atau tidak. Kalau tidak, Nabi Isa aja udah nggak di bumi, Bang. Siapa umatnya? Kalau Siapa Nabi Isa umatnya mati, Nabi Isa? tentunya gini, maaf. Saya lagi tambah sakit kepala itu dengar bahwa Nabi Isa juga akan mati. Maksudnya yang saya tahu nih, setelah di akhir zaman semua yang mati pun akan dibangkitkan. Dan setelah itu tidak ada lagi kematian, melainkan hidup yang kekal di neraka dan hidup yang kekal di surga, di neraka penyiksaan dan di surga. Jadi tidak ada lagi kematian setelah itu. Terus kalau Nabi Isa mati lagi, Ya ini kalau Nabi Isa pengakuan mati, keimanan. Ya, keimanan literasi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau manusia, beliau akan wafat. Bahkan beliau itu dijaga oleh Allah, diselamatkan dari penyalipan. Bukan dia yang disalib, beliau manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Bang Faro itu judulnya kasihan abang papa muda. Bang Faro judulnya digeserin Ini dulu. rubah ya kata-katanya Bang Papa Muda ya sama Kang Dito. Jangan lagi MATI. Jangan Oh MATI. iya, maaf. Ya. Salah. Wafat atau meninggal ya. Lanjut. TikToknya nanti. Salah, Judulnya siap. Bang Faro, judulnya geser dulu. ya Oke. biarin. Sudah Ya, menghalang aku. season ini mungkin sangat istimewa buat saya ya. Kalau kemarin ada saudara dari yang lain yang penghujat, sekarang ini yang nggak pernah kita ketahui. Cuman satu gini, Bang. Kalau Abang masih mengatakan Bible itu datangnya dari Tuhan, ini ilmu yang harus kita kuasai. Menurut Kalau Abang, Bible, itu nggak pernah bilang sih datang dari Tuhan. Itu kan ditulis manusia. ya, Yang ditulis di situ adalah sejarah-sejarah, artinya apa yang terjadi di dunia ini lah itu yang ditulis di situ. oke. Bagaimana mau diimani kalau ternyata sudah pemahaman seperti itu? Kan gitu. Bukan diturunkan dari surga, bukan. Itu kan kesaksian-kesaksian dari orang-orang pada zaman itu tuh yang dikitabkan. Ya, saya hanya mau bongkar begini berdasarkan literasi, Bang. Kalaulah dikatakan kitab itu kitab suci, harus terjaga keotentikannya, kredibilitasnya. Di Perjanjian Lama Kejadian 6 ayat yang ke-6, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Kemudian ada yang mengatakan di Perjanjian Baru, Tuhan itu menjadi manusia. Tidak kredibel. Satu fakta lagi, Bible LAI yang Anda pegang, pernahkah diberikan pengetahuan bahwa manusia penciptaan pertama itu namanya Adam? Mungkin Abang saat ini tahu manusia pertama itu Adam, tapi di Bible ada nggak? Ada. Adam kan? Ada ditulis. Oke, kalau sekarang saya minta dibuktikan kejadian penciptaan manusia kejadian 1. Saya kasih kejadian 2 juga, kejadian 3 juga. Ada nggak nama Adam? Kejadian 1 bukan manusia. Kejadian 7 itu kalau penciptaan manusia. Di hari Kejadian pasal 1 ayat 26-27 abangku. Ya, 1 ya. Kejadian 1. Apakah ada nama Adam? Cain mau.
ada tuh di kitab tuh. Coba. Adam dan Kejadian 1. Dari kitab suci abang nih, Bible. Mm. Kejadian 1 nomor 27 kan? nggak ada. Sampai Pegang habis, jantung Bunda. bang. Sampai Jangan habis. lah. Kejadian Masa 1 satu sampai berikop? habis. Nggak mau lah. Masa satu berikop. Ya, kita cek Nah, kredibilitasnya, 27 ya, kita cek bacain ada ya. nggak? Silakan. Adam aku udah baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya ada laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu dari Bible lo langsung, dari Bible langsung. Ada nggak nama manusia itu Adam? Yang diciptakan itu namanya Adam. Aduh, udah berat ini, Bang Bapak muda ini. Tahan juga aku. Iya, iya, iya. Ada tuh aku pernah baca kejadian Ini manusia yang pertama itu kan. Bunda Esti pancing baca Bible, dia pun akhirnya buka Bible dia kan. Tapi memang ketika Emang ketika Bible itu mengisahkan tentang bagaimana Adam itu main peta umpet sama Tuhan, ya Tuhan main peta umpet itu juga tidak dikatakan Adam tapi laki-laki itu, gitu ya. Memang itu disampaikannya. Jadi laki-laki Saya itu pembaca. bersama istrinya, gitu, bersama istrinya. Saya yang mendapatkan hidayah karena membaca. Bolak-balik sampai tapi saya minta maaf ya kalau Papa muda ini ternyata terguncang gimana, jangan salahkan aku nggak tahu apa-apa. Aduh. nggak ada, Bang. Abang taunya nanti saya Pegang kasih. jantungmu bang, pegang jantungmu Papa muda, biar jangan terguncang. Pegangnya kuat Ini- bang. Satu-satunya tiba-tiba nama Adam muncul. Kejadian 4 nomor 25. Apa dikatakan di situ? Adam bersetubuh dengan di mana Adam bersetup-setup dengan istrinya. Apakah Adam yang tadi diceritakan manusia pertama itu? Nah, ini ada tertulis di kitab saya ini, keturunan Adam. Ada nama Kejadian pasal 5 kan? Adam. Iya. Kejadian pasal 5 nomor 1 kan? Wah, lebih lama itu. Coba kejadian 4 nomor 25. Sama lebih dulu. juga bang, saya juga tertulis ini. Iya, ada juga Adam, nama Adam. Kejadian 5. Ah. Inilah daftar keturunan Adam. Ini loh Yang jadi pertanyaan kami itu, di mana tertulis manusia pertama itu diciptakan Adam? Itu jadi pertanyaannya. Di kejadian pertama Dan- penciptaan. apa maksudnya di mana manusia pertama itu Diciptakan si Masa Adam itu namanya diciptakan. Hawa ada, namanya Adam nggak ada di penciptaan itu, gimana sih? Bener nggak? Coba. Dia, mulai terguncang dia ada matiin kamera. Mulai terguncang dia ada matiin kamera. Oh my god. Nah, Dengan bismillah aku balikin. mute. Balikin, bukan di ini loh, lihatnya. Kirain. Kelihatan tah? Enggak ya? Belum bang, belum. Ada tulis. Ya, saya tahu itu kejadian 5 itu tentang silsilahnya dan bicaranya tentang Kain dan Habil. Ini loh, Adam bersetutup. Nah, itu yang tadi saya katakan, kejadian 4 nomor 25. Baru ini nah keturunan Adam Mm, ada tulis. betul. Terus Maksudnya yang penciptaan kenapa? manusia tadi di ayat berapa? Oh, maksudnya di situ penciptaan manusia, Iya. maksudnya harusnya ditulis dia itu Adam gitu ya. Oh, iya, Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34, jelas namanya Adam. Oh, tapi di Muslim Adam juga tuh. Ya, itu tertulis karena original teksnya adalah yang bahasa Arab Sama, Al-Quran. ya. Itu namanya Adam. Kirain maksudku kirain namanya itu bukan Adam, kenapa dibikin Adam gitu? Ternyata di Iya. Muslim ada juga Adam gitu ya. Oh, ya udah Penciptaan sama. manusia pertama itu di Muslim namanya Adam. Iya, iya. Kalau di Bible, penciptaan manusia pertama itu ternyata bukan laki-laki duluan. Betul? Laki-laki dan manusia. Kalau di Laki-laki dulu. Bible
kalau di Bible itu penciptaan siapa duluan itu tidak jelas karena apa? Nggak ada. Kain dan Habel itu seusai mereka bunuh-bunuhan itu dia lalu mengembara. Dua kali lagi diulangi. Rungkat iya. kita antar lagi. lupa. Buni-bunian. Oh, buni-bunian. Nah, usai itu Bumbun. Aduh. Tep-tep Dia- layar nih, tep-tep layar. Ini baru dia jadi satu nih. pengembara. Ini baru Dia satu jadi dalil. pengembara. Mm-mm. Hmm. Aki Musa Dia jadi baru satu pengembara. dalil. Biar nggak Iya. panjang ya. Karena beliau udah kelihatan psikologinya lagi berperang dengan hatinya. Sedikit aja, Aki. Sedikit aja. Jadi seusai itu dia jadi pengembara, ya, terus menikah dengan istrinya. Nah, terus istrinya ini anak siapa? Sementara Adam dan Hawa itu mempunyai anak setelah di kejadian 5. Nah, kejadian 4-nya si Kain sudah menikah dengan perempuan. Nah, perempuan ini berasal dari mana? Itu. Iya, Itu. Aki Musa melebar. Jangan sampai nanti sudah fokus kan bias gitu loh. Saya memfokuskan bahwa manusia penciptaan pertama di dalam Bible tadi kejadian 1 nomor 27. Baiklah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja dulu? Laki-laki dulu. Ada Di belum? mana? Itu makanya aku lagi cari. Karena aku pernah baca dari laki-laki itu diambil tulang rusuknya untuk menjadikan perempuan itu. Berarti kan laki-laki dulu. Itu penjelasan setelah kejadian penciptaan manusia. Tapi poinnya, nama Adam itu tiba-tiba muncul, Adam bersetubuh. Itu gimana itu? Nah, bagaimana abang yang 66 aja, abang mau belajar ini tebal ini. Apalagi saya, 73 bang. Apalagi di Katolik. Kalau saya buka semua, orang Katolik nanti kejang-kejang. Oke, poinnya balik lagi ke penyalipan bang. Ya. Coba abang buka tuh. Bible-nya dibuka aja. Baca Markus 14. Penyalipan kah? Ya, Markus 14. Sama bahkan Dito biar ku bantu. Ya. Markus 14 ayat yang ke-49. Ya, izin teman-teman ya, sebelum dibacakan, minta tolong di tap-tap layar ya teman-teman. Kita tembuskan coba di 600k atau 700k teman-teman ya. Ada forex juga supaya kuat komalnya ya. Di tap-tap teman-teman, di tap-tap. Sama gift-giftnya. Kasih topi-topi itu sama bang. Harus bilang dulu cair ndrong gitu. Ayo bro. Markus berapa tadi? Tuh kan cair ndrong. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menganggap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. 50-nya bunda. Papa muda, kau yang masih Kristen, lama kau buka Bible-mu kan? Padahal papa muda masih Kristen, buka Bible-nya lama. Coba. Hah? Soalnya udah jarang saya buka buku begini. Saya sudah sering pakai handphone. Langsung ketik. Langsung buku. Jadi ini Banyak udah. kali alasanmu, aku juga sering pakai handphone. Banyak kali alasanmu. Aku pakai handphone. Oke, 50-nya bunda. 50-nya bunda Isti. 50. Oke, 50-nya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke, 51. Ya, ujung-ujungnya satu perikop juga ini Kang Dito. Bukan, enggak. Itu aja. Nah, poinnya yang 51. Ada seseorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selang kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Nah, terakhir lainnya, Oke. 52-nya. Udah, enggak. Tetapi Jangan yang dulu, melepaskan jangan dulu. kainnya dan lari dengan... jangan dulu. Itu surprise nanti. Oh, surprise. Papa Oke. muda, Yesus kan udah ditangkap. Ya. Semua murid-murid kabur meninggalkan dia. Tiba-tiba penulis Markus ini mengatakan, ada seorang muda mengenakan kain lenan mengikuti dia. Mengikuti Yesus. Dan hendak ditangkap juga. Yesus kan udah ditangkap. Pemuda ini hendak ditangkap juga.
Pertanyaan saya, kalau Anda pernah membaca, selain seorang muda yang mengenakan kain lenan, tokoh yang disebutkan dalam 4 gospel yang pernah pakai kain lenan siapa? Enggak tahu. Yohanes 13 ayat 4. Panas. Siapa dibuat cepat ya? Kita tes, aku mau tes dia. Dia Kristen kan? Yohanes berapa bahkan Dito? Yohanes 13 ayat 4. Kita tes dia. Sabar, Dia ini lambat kali ininya. sudah kusut ini kitabku. Banyak kali alasanmu. Yohanes 13 ayat. 4. Oke, dapat sudah. Yohanes 13 ayat 4. Bunyinya, Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sela kain dengan dan mengikatnya pada pinggangnya. Yo, siapa di luar aku kah? Kain apa? Padahal Kain dia apa? masih Kristen. Oke, kain apa tadi yang diikat di pinggangnya? Kain lunak. Kain lenan ya. Ya. Kain lenan. Betul, Papa muda? Kain lenan ya? Siapa seorang pemuda yang menggunakan kain lenan tadi? Ayo. Yesus sudah Tadi ditangkap. Ngapain dia mau ditangkap lagi? Tadi jawabannya di Markus, ya kan? Ya. Ayo, minum air putih Tapi banyak-banyak. itu dia udah garuk-garuk kepala dia. Ayo. Udah Ayo. garuk-garuk kepala dia. Nah, kenapa lambat begini? Karena udah dikoroyo aku. Bukan, ini diskusi loh, bukan debat. Kalau debat udah dari tadi abangku buat terdiam. Udah merah aku lihat dah. Udah merah. Iya, itu udah mukanya panas kelihatannya. Benar nggak bang? Panas kayaknya di ini. Betul bang. Jadi Yesus pakai kain lenan ya, ngiketin lenan ya. Tuh, itu muka penolakan bang, jangan ditampilin bang. Itu muka penolakan barusan itu. Matikan kameranya coba. Yang begini tadi itu udah muka penolakan itu. Jadi akan tergambar ada berapa Yesus? Nah, ini jadi PR buat saya loh. Maksudnya saya akan cari di bang, dia. salah satu pertanyaan saya sampai Romo itu mati bang. Tidak ada kirim jawaban ke saya. Nah, nanti kalau saya yang dapat, saya naik lagi nanti kapan-kapan. Kasih tahu. Saya yakinkan sama abang sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ada jawaban. Ya. Cobalah. Ya itu kan kalau kita ambil, izin Kang Dito sebentar sedikit aja. Itu kan kalau kita ambil dari Yohanes 11 nomor 57, targetnya tentara Romawi, targetnya imam kepala dan orang-orang Yahudi yang hendak menangkap orang itu cuma seorang bang, cuma satu orang oknum yang mau mereka tangkap, yaitu Yesus. Kenapa tiba-tiba ada seorang pemuda lagi yang mau ditangkap? Nah, tujuan tentara Romawi ini apa lagi? Sebenarnya target mereka sudah mereka dapatkan, yaitu Yesus. Terus tujuan mereka menangkap satu orang lagi ini apa? Nggak ada tertulis dalam Bible. Oh, apakah Petrus? Karena Petrus yang memotong telinganya orang. Sudah keluar semua bang, sudah berlarian. 50 sudah kabur semua. Nomor 50 udah kabur semua. 50 udah kabur, kecuali Yudas bang. Yudas masih menerima. Yudas masih bersama-sama dengan mereka atau tidak? Enggak, Yudas sudah lari, udah lari. Oh, dia belum menerima duit bang, dia belum menerima upah abangku. Oh, waktu belum menerima upah. Iya, Yudas belum menerima upah. Berarti Yudas masih berada di tengah-tengah tentara Romawi bersama dengan Yesus sudah ditangkap. Gak mungkin Yudas ikut berlari bang. Bukankah Yudas ini memberitahukan kepada tentara Romawi? Nah, ketika aku mencium dia, dialah orangnya. Betul kan? Iya. Nah, lalu siapa yang melarikan diri dengan membuka kain lengannya bang hingga lari telanjang? Yohanes 13 nomor 4 tadi siapa yang disebutkan? Yesus bang. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasiklah yang menggantikannya. Jelas ayatnya bang? Aduh.
keringat dingin. Minum air putih dulu. Bang, saya ada Minum air tisu putih nih dulu. bang. Udah pucet, udah pucet, udah pucet. Oke, lanjut Iman Bila, teman-teman semuanya. Saya dikecilin Oke, aja. tadi saya sedikit menanggapi abang ini tadi katain kenapa kan? Saya bersikuku karena junjungan kami masih hidup sampai sekarang. Ya kami juga di dalam keimanan kami Nabi Isa itu masih tetap hidup, belum wafat, belum. Artinya jasadnya itu masih utuh, nyawanya masih lengket di dalam tubuhnya sampai sekarang itu kami imani bang. Jadi Allah Quran juga menjelaskan wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya begini, dan janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan nikmat ataupun rezeki. Itu kata Allah. Artinya begini, nabi-nabi yang pernah diutus ke dunia menyampaikan kebenaran meskipun mereka sudah tiada lagi di muka bumi ini bang. Mereka tetap hidup bersama-sama dengan Allah, di sisinya Allah maksudnya. Mereka mendapatkan kenikmatan, kuburnya tidaklah gelap. Di sana mereka mendapatkan kenikmatan. Begitu juga baginda Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, para ulama saja ataupun guru ngaji, ya, setelah dia menyebarkan kebenaran, mengajarkan Islam kepada umat manusia, lalu dia wafat, itu tidak akan mati bang, tidak akan binasa. Artinya mereka tetap hidup di sisi Allah, tetap hidup. Nah, jadi kalau pemahaman Kristen kalau sudah mati, udah mati gitu, berarti binasa. Tidak. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, dan lain sebagainya, nabi-nabi yang pernah diutus ke dunia sebelum Yesus, mereka juga selamat bang di sana. Mereka tidak binasa. Murid-murid Yesus juga selama ini kan tidak ada lagi kan. Kata Yesus, mereka tidak akan binasa, kata Yesus. Yohanes 17 nomor 12. Mereka sudah terpelihara. Meskipun mereka wafat, mereka tidak ada lagi di muka bumi, mereka tidak binasa. Apa bedanya dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Enggak ada bedanya bang. Mereka selamat. Dan jangan sekali-sekali kamu mengira abang papa muda bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, binasa. Tidak. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yang tidak pernah mereka dapatkan semasa hidupnya. Nikmat bang. Di dalam kasih AC, ada lampu terang benderang, lampu mercusuar mungkin lebih terang lagi. Kuburannya nggak sempit, mereka dikasih makan, nikmat bang di dalam kubur sana. Coba kalau kita lihat ada orang yang melakukan maksiat semasa hidupnya, satu hari begitu kita melangkah aja tujuh langkah keluar dari kuburan, lalu ada yang hendak untuk membongkarnya kembali bang, kuburan tadi hancur lebur itu bang jasadnya. Terkecuali orang-orang yang soleh, niscaya dia akan senyum. Jenazahnya itu senyum bang sampai hari kiamat kelak, sampai dia dibangkitkan. Begitu bang. Berarti mereka mendapatkan nikmat itu bang. Itulah ajaran Islam. Kenapa? Maaf ini kalau salah ya. Ya. Benarkah kalau umat Muslim masih mendoakan Nabi Muhammad supaya dia diterima atau supaya dia masuk? Nah, doa kepada orang soleh, nah doanya itu akan kembali kepada kita. Meskipun kita tahu bang, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, tapi kita tetap mendoakannya, maka doa itu akan kembali kepada kita. Kebaikan juga yang datang kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa yang kau lakukan ketika kau melakukan kebenaran, maka kebenaran yang akan datang kepadamu. Jikalau kau membuat kejahatan, maka kejahatan yang akan datang kepadamu. Seperti itu bang. Itu jelas dalilnya. Jadi kalau kita berbuat baik, kita mendoakan Nabi Muhammad, kita mendoakan orang-orang soleh, orang-orang yang meninggal, mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, itu kembali kepada kita doa itu tadi. Artinya apakah dia belum dijamin bahwa dia itu belum terjamin bahwa dia itu sudah bukan seperti itu. Kita kan sudah yakin bang bahwasanya orang-orang soleh itu tempatnya di sisi Allah, seperti yang dikatakan yang saya sebutkan tadi. Jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang tersebut itu gugur di jalan Allah, mereka tidak mendapatkan nikmatan. Justru mereka mendapatkan rezeki dan nikmat dari Allah di alam kuburnya, di alam penantian, di alam menunggu hari kiamat. Mereka mendapatkan nikmat di sana. Nah, makanya
bisa abang buktikan, ada bang cari di YouTube, ya buka YouTube, ada jenazah yang umurnya bahkan 10, ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, ketika terbongkar mayat kuburnya atau dibongkar dengan sengaja ataupun untuk memindahkan, itu mayatnya jenazahnya masih utuh itu bang. Allahu Akbar, jenazahnya masih utuh. Silakan Anda cari. Silakan Anda cari, pasti ada. Biar saya sedikit saya jawab. Ketika umat Muslim bersolawat ke atas Nabi itu bukan mendoakan, brother, ya. Kalau itu dianggap mendoakan, maka di dalam Bible itu banyak sekali terdapat doa-doa yang dimana manusia mendoakan Tuhan, ya, seperti di Kejadian, di Wahyu, di sana juga dikatakan berseru dengan suara nyaring, ya kan, keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah itu maksudnya bagaimana? Nah, terus ketika Jesus itu sendiri disambut oleh orang-orang pada zaman itu, Hosana, Hosana, ya, keselamatan bagi anak Daud. Nah, jadi akan menjadi sebuah kerancuan. Maka di dalam Islam, ketika kita umat Muslim bersolawat ke atas Nabi, itu ungkapan salut, hadiah. Karena di mana beliau membawa umat dari kegelapan menuju terang, yang di mana dahulu orang-orang itu bodoh, jahil, ya, jahil. Makanya dikata jahiliyah itu orang-orang bodoh. Sehingga ketika datangnya Nabi, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya sehingga manusia itu beradab. Yang tadinya mengubur anaknya hidup-hidup, jikalau mempunyai anak perempuan menjadi sebuah aib, dikuburnya hidup-hidup. Lalu kebodohan demi kebodohan itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman itu, ya. Lalu ketika Nabi itu datang menyampaikan risalah, mereka lalu beradab, mereka dengan kesantunannya, mereka dengan peradabannya yang berubah drastis gitu, dengan segala adabnya. Nah, itu ungkapan salut bagaimana kita memberikan hadiah. Jadi bukan doa, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk brother, bab apa, ya, apa penyebabnya sehingga Anda saat ini masih meragukan tentang bagaimana kebenaran Islam dan kerancuan di dalam kekristenan, bahkan menganggap bahasanya Kristen itu adalah agama yang hak dan Yesus itu adalah Tuhan. Sebab apa? Kalaupun Yesus Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kok saya jadi lupa ini, ya. Matius atau Lukas atau Matius itu yang Tuhan yang sesungguhnya, Matius 11:25. Matius 11:25, kan? Nah, beliau seusai disunat lalu seusai beliau disunat lalu dibawa ke bait suci, dibawa ke bait suci untuk diserahkan kepada Lukas Tuhan. 2 nomor 22. Nah, jikalau memang Yesus ini Tuhan, ya, jikalau memang Yesus ini Tuhan, lalu dia itu diserahkan kepada Tuhan yang mana, gitu. Sebab menurut Yesus itu sendiri, menurut para nabi, yang estafet kenabian dari Musa hingga Yesus itu sama, bahasanya Tuhan itu satu, tidak ada berbilang, tidak ada dua, tidak ada tiga. Nah, apa yang membuat Anda ini tetap dalam Kristen? Silakan. Oke, jadi waktu kejadian itu memang tidak ada yang meyakini bahwa itu Kristus itu Tuhan. Waktu dia disunat, tidak ada orang Israel aja tidak percaya sampai sekarang ini kok. Apalagi pada saat zaman itu. Nah, begini brother, maksud saya apa yang menghalang-halangi Anda itu loh, ya? Oke, apa yang menghalangi Anda itu loh, oke, maksud. saya sudah paham. Artinya gini, kenapa saya tetap di Kristen, yaitu tadi karena panutan saya yang saya sampaikan tadi, bahwa panutan saya yang menuntun saya itu ada di surga. Kenapa saya masih meragukan Muslim ini, saudara-saudara saya yang Muslim, kenapa? Karena itu tadi, panutan kita itu di Muslim itu kan meninggal dan tidak menjamin bahwa umatnya itu akan masuk surga. Tidak menjamin bahwa pengikutnya akan masuk surga, itu tidak dijamin karena masih mudah-mudahan lah istilahnya, ya. Menjamin bang. Asyhadu an la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Yang menyebabkan kunci surga itu hilang, yaitu mensekutukan Allah. Oke, baik. Jadi maksudnya pandangan saya, ya, kalau salah mohon maaf.
Maksudnya kan masih insya Allah ya. Jadi insya Allah menurut aku itu masih mudah-mudahan kan. Jadi kalau kami itu sudah pasti gitu nah. Sudah pasti masuk surga. Asalkan hidup benar. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita, walaupun kita KTP Kristen, tapi kalau kita tidak ikut ajaran Yesus ya, itu Yesus ngomong, enyahlah kamu. Oke, biar saya yang membantah ini supaya hilang doktrinnya ya. Ini sebenarnya tadi udah mau lepas. Ini nempel lagi doktrinnya. Bang, mohon maaf ya. Saya kasih dalil yang benar-benar menghancurkan doktrin Anda. Ya. Kita semuanya tahu bahwa iblis itu musuh nyata bagi kita ya. Iblis itu musuh terbesar, bukan kita sesama manusia bermusuhan, tidak. Musuh terutama terbesar bagi kita semua manusia adalah iblis. Ya. Setuju, Bang? Setuju, oke. Bang, Abang menjadi orang Kristen pastinya menuhankan Yesus. Tidaklah mungkin tidak. Kalau tidak menuhankan Yesus, maka disebut sektenya Unitarian. Itu sudah dianggap bukan Kristen lagi. Abang saya tanya, jawab dengan jujur. Abang menyembah Yesus? Iya. Oke. Ini agak sedikit nanti akan tergoncang ya. Anda menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6. Ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia, mendapatkannya dan menyembahnya. Sesuai nggak Bang? Ada tertulis di Bible, itu menyembah Yesus, betul ya? Markus 5 ayat 6. Di situ manusia menyembah Yesus. Anda menyembah Yesus sama, ya nggak? Manusia yang menyembah Yesus di Markus 5 nomor 6, kondisinya seperti apa? Apakah dia baik-baik saja atau dia sakit jiwa? Karena kemasukan iblis. Ya Bang. Maaf ya, agak keras sedikit, tapi demi melepaskan doktrin. Ya. Di ayat yang kedua, turunlah Yesus dari perahu, ia melihat seorang manusia kerasukan roh jahat atau iblis. Perikop itu menjelaskan orang yang kerasukan iblis. Ternyata yang menyembah tadi adalah orang yang kerasukan iblis. Abang masih mau disamakan dengan orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus? Enggak ya? Saya waktu dia turun dari perahu itu konteksnya beda. Ceritanya lain. Oke, baca satu perikop sampai ayat 6. Di mana tadi teman? Markus pasal 5 dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Markus 5. Cari satu ya. Iya, boleh, silakan. Udah geser lagi ini, panas gelap. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu saya sudah panas kepalaku ini. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Oh, berarti ini orang ini memang sudah ini ya. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ya, menyembahnya ya. Karena gini, sampai sini dulu saya sudah paham ini. Karena itu kan yang dirasukin iblis kan, yang dirasukin manusia itu kan iblis. Manusia Jadi, dirasuki iblis.
Iya, manusia itu dirasuki iblis sehingga dia melihat Yesus, dia saja langsung wow, ini loh Allah itu. Makanya saya sujud aja sama dia, saya takut, gemetaran dia lihat itu Yesus karena dia Iya. tahu Yesus itu siapa. Baik Bang, ayat 7-nya lupa belum dibaca. Kemudian ia berteriak, apa urusanmu hai Yesus anak Tuhan? Iya. Ya kan? Jadi yang menyembah Yesus di situ iblisnya atau manusianya yang dirasuki? Kalau manusianya itu kan dia Udah tidak sadar dia kan? bukan nggak sadar karena dia dirasuki iblis, dia selama hidupnya dia pun dibelenggu kan. Ah. Dia Jadi yang nyembah Yesus di situ bukan manusianya kan, tapi iblisnya kan? ya iblis itu karena bukan sebenarnya iblis bukan menyembah juga maksudnya artinya karena sampai sekarang kan iblis juga melawan sama Allah. Artinya dia bersujud takutlah lihat Yesus pada saat itu karena dia tahu itu orang itu siapa. Begitu. Sampai Yesus saja cuma ngomong kamu keluar pergi ke babi-babi sana tuh. Ya kan? Karena dia takut sama Yesus. Itu konteksnya di cerita ini itu konteksnya bukan berarti iblis itu sujud berdoa kepada Yesus, tapi konteksnya bahwa iblis pun takut kepada Yesus. Itulah. Oke. True point yang saya sampaikan supaya untuk melepas doktrin kita hanya membaca ya. Manusia itu berlari mendapatkannya lalu menyembahnya. Menyembah di situ Bang. Saya tadi tanya sama Bang Papa Muda. Papa Muda menyembah Yesus. Di Bible itu iblis menyembah Yesus. Ada persamaan atau perbedaan? Oke. Cuma bedanya ada Ya, cuma bedanya dia iblis. Kita manusia. Oke, ingat musuh kita adalah iblis ya. Musuh kita adalah iblis. bedanya kita menyembah itu sebagai Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Tapi kalau iblis bukan menyembah sebagai Tuhan, dia pun melawan Oke. sama dia. Oke, satu segmen lagi ya, satu segmen lagi. Panas. Iya, satu segmen lagi ini akan semakin buyar nanti ya Bang ya. Markus 3 ayat ke-11. Roh-roh jahat itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah katanya. Ya kan? Yang berbicara engkaulah anak Allah adalah iblis. Lukas 4 nomor 41. Setan-setan itu keluar dan berteriak, engkaulah anak Allah. Yang berbicara engkaulah anak Allah di Lukas, setan. Markus 5 nomor 7 tadi, apa urusanmu hai Yesus anak Allah? Yang mengatakan anak Allah siapa? Iblis. Ya kan? Abang saya tanya, abang mengakui nggak Yesus anak Allah? Sama atau beda? Yesus mengatakan di Yohanes pasal 8. Apakah saya jadi iblis kalau saya Sabar. Enggak ke situ abangku, enggak. Kalau itu sudah mungkin akan jadi polemik. Saya meluruskan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapakmu, ia pembunuh manusia sejak semula, dialah bapak segala dusta. Kalau Yesus sudah mengatakan seperti itu, kenapa kalian semua mengikuti iblis? Ingat perbedaannya, Bapak yang diajarkan Yesus B-nya huruf besar, betul ya? Bapak yang diajarkan oleh Yesus cair ndrong. Bapak yang diajarkan oleh Yesus itu B-nya huruf besar untuk kita membedakan Bapak untuk iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, B-nya huruf kecil ya. Betul? Betul abangku? Sekarang cek Rasul yang tidak punya nama bapak tadi ya. Paulus. panas. 1 Korintus pasal 4. Dito, panas katanya. Ada terborex. Ini terakhir. Terakhir. Panas katanya. Cair mau kabur panas. Bang, aku ada ini bang. Itu aku datang lagi nanti datang kapan? Iya, satu Bang, dalil aku dulu ada bang. bodrek, mau nggak? Aku ada bodrek, mau nggak? Satu dalil lagi bang. Satu dalil lagi supaya jangan malas dulu. Ingat ya. Tanda Bapa untuk iblis adalah B-nya huruf kecil. Ini ilmu nih.
1 Korintus pasal 4 nomor 15. Apa kata Paulus? Beribu banyak pendidik, hanya satu Bapa di dalam Kristus. Dia mengaku dirinya sebagai Bapa. B-nya huruf kecil. Kalau B-nya huruf kecil tadi apa? Iblis. Selamat datang di kebenaran. Artinya di sini si penulis kitab ini salah bikin itu huruf besar sama huruf kecil. Oke, terima kasih Sutran. lanjut lagi. Saya standby. Aku harus tegur dia itu. Kenapa dia bikin huruf kecil itu, woi? Kitabnya disalahkan salah cetak ya. Yang padahal orang Kristen itu selalu mengandalkan huruf besar, huruf kecil. Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil ya. Tuhan senior dan juga Tuhan junior. Nah, begini brother. Kalau tak apa, kita tidak saling serang kok. Tak apa. Udah pucat bang. Nanti besok sakit dia bang. Bang Musa nanti besok dia sakit. Pucat itu beliau asli. Insya Allah tidak. Berapa warna sudah ini? Berapa warna sudah? Antum di Kalimantan Aki? Brother. Kalimantan mana? Samarinda. Oh, Samarinda mana? Samarinda di Samarinda. Tidak, masalahnya saya orang Samarinda juga gitu. Ya ketemulah. Oh, tapi saat ini saya tengah di Jawa. Aki Musa, ini Bang Faruk Iya, baru kali ini ya. Nanti Papa Muda kalau kemudian mandi aku niat mandi besar gitu ya. Nanti mukanya udah nggak pucat lagi. Setelah mandi besar, kemudian ayolah Kang Dito bimbing saya, ajak Bang Zuma di tempatnya Aki Faruk begitu. Iya, benar. Saran saya untuk brother Papa Muda, saran saya jangan masuk ke komal-komal Muslim yang hanya bergurau-gurau, saling caci, saling maki, jangan ya, karena itu akan akan merusak semuanya. Karena biarlah mereka ya. Jadi carilah komal-komal santun, carilah komal-komal yang memang benar-benar berdakwah, carilah komal-komal yang memang benar-benar untuk menuntut ilmu. Jangan yang begono begini itu tinggalkan saja. Biarpun saya tidak membelai, sekalipun dia Muslim, kalau dia membuka komal yang sifatnya hanya mendikti lalu menghina, itu pun saya kurang suka. Malah saya pun naik-naik. Bang Faruk nih kalau dia menghina dilempar aja dia dari room ini. Kalau Aki Faruk ini orangnya lucu, memang. Sorry salah ngomong. Iya. Memang beliau ini lucu. Tapi demi Allah saya hati beliau tidaklah sekejam itu ya, karena itu kan hanya gurauan di saat diskusi saja, bukan juga di bawah itu menghina. lancar gitu. Nah, untuk ini penebusan dosa itu kan yang menjadi fundamental di dalam kekristenan ya. Padahal di dalam Bible itu sendiri dikatakan di sana bahasanya setiap orang yang akan masuk ke dalam surga mau ke dalam neraka itu sudah ditentukan dari semenjak awal mula di buku kehidupan atau di pohon kehidupan. Nah, kalau menjadi sebuah kepastian yang dimana brother Papa Muda tadi sampaikan bahwasanya di dalam Kristen itu jelas ada kepastian, itu menjadi sebuah hisapan jempol belaga menurut saya, karena ketika kita baca Bible dengan seksama di dalam Markus itu ya, Markus 9 nomor 49 atau 49 lupa saya. Di sana dikatakan setiap orang ya akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Ini ada kalimat setiap orang. Setiap orang. Nah, terus tentang bagaimana penebusan dosa itu gagal di saat kita baca di Keluaran ya, ketika Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya yakni Bani Israel keluar dari tanah Mesir, mereka banyak sekali kaumnya ini membuat kesalahan-kesalahan sehingga Allah murka, yang dimana mereka membuat sesembahan tandingan anak lembu itu ya, anak lembu emas itu. Di sana dikatakan ketika Allah murka lalu Musa bermohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau tidak mengampuni mereka maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis.
Lalu di tiga-tiganya Allah menjawab dengan tegas, wahai Musa, aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Dan di sana Allah memberikan pengampunan atas doa-doa Musa. Jadi tidak ada pengorbanan. Jangankan nyawa manusia, ya, seekor lalat pun tidak ada dikurbankan untuk mengampuni dosa umat manusia. Nah itu ketika seseorang itu bertaubat, Allah pun dapat mengampuni tanpa mesti dia beranjak dari tempatnya. Bahkan di Yesaya, kalau tak salah saya, di sana Allah berkata, aku akan mengampuni dosa-dosa manusia dari surga. Jadi tidak beranjak. Jadi penebusan dosa itu hanya isapan jempol belaka. Lagi pula ketika Yesus sendiri berkata, dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Lalu apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib? Dia dengan suara nyaring berteriak dengan suara Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, jikalaulah dipaksakan bahwasanya itu adalah Yesus yang tersalibkan, maka akan menjadi sebuah kedustaan bagi Yesus itu sendiri. Tidak layak bagi seorang nabi, jangankan seorang Tuhan, seorang nabi pun tidak layak ketika ia berdusta. Dengan ratap tangis seperti di Ibrani 5 nomor 7 juga di sana dijelaskan bahwasanya sebagai manusia dengan kesalehannya, dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa dan doanya didengar dan nyawanya pun diselamatkan. Maka akan menjadi sebuah kemustahilan itu sendiri jikalaulah orang yang mati tergantung di kayu salib itu lantas menjadi Tuhan oleh karena dia menembus dosa umat manusia. Itu akan menjadi sebuah kerancuan ketika seluruh perjanjian baru maupun perjanjian lama, bahkan kitab Wahyu yang jauh ditulis setelah Yesus itu tidak ada pun tidak pernah mengatakan bahwasanya dosa waris itu ada. Silakan brother. Kalau silakan. Ini Siap. Papa muda ini, Bang Musa, Bang Kang Dito, ini Papa muda ini tinggal mandi pakai peci udah mirip Ustaz. Makanya untuk conclusion ya, untuk kesimpulan, saya perlu tanya aja. Jadi Papa muda ini percaya Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi itu satu, ya tidak ada yang lain ya. Iya. Oke. Apakah dari hasil diskusi tadi menggambarkan bahwa kemudian Papa muda meyakini Yesus itu manusia? Iya, Yesus manusia. Sepenuhnya manusia? Yesus 100% manusia. Ya, 100% manusia. Tidak ada embel-embel Tuhan ya? Ada. Oh, ada. Juga, karena dia dari firman. Kalau dia dari firman, kalau dia dari firman, firman itu adalah Allah, betul? Iya, firman Allah ya ada Allah. Oke, firman yang menjadi manusia, apakah boleh Allah yang menjadi manusia? Boleh saja karena Allah Maha Kuasa. Jadi Yesus itu Allah itu sendiri. Nah, kalau Yesus itu Allah sendiri, firman-Nya. Jadi nanti surga kosong kalau itu Yesus Allah sendiri. Nah, surga kosong. Takut jadi Yohanes beliau. Firman Gitu. kan begini nih. Kan tulisannya firman adalah Allah. Ya. Firman jadi manusia, boleh nggak Allah yang jadi manusia? Boleh juga Allah jadi manusia. Oh, kalau boleh juga Allah ini yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu firman yang menjadi manusia, bukan Allah Bapa. Berarti Kalau Allah Bapa yang menjelma jadi manusia, berarti kosong nanti surga, tidak ada orang lagi. jadi firman bukanlah Allah begitu harusnya. Jadi firman Allah itu ya. Jadi Ciptaan. kalau firman Allah jadi Jadi manusia, ciptaannya. terus kita mau Ya, berarti firman Allah kan berarti ciptaan Allah gitu. apakah suara Atau mau saya ambil yang mana? saya? Firman ini ciptaan Allah atau firman itu adalah Allah? Kalau firman bukan ciptaan, Bang. Karena apa Kalau namanya? firman bukan ciptaan, firman adalah Allah. Konsekuensinya Allah yang menjadi manusia, manusia itu adalah Allah, betul nggak? Jadi suara Allah itu dirubah bukan suara lagi. Oh, Kita oke. dengar nangis,
kita dengar dari langit suara Allah, bukan, tapi suara itu sudah datang Oke. ke bumi itu. Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Manusia itu ciptaan nggak? Yesus ciptaan. Jadi Yesus ciptaan atau dia pencipta? Buset, makin habis nanti. Dia Makin 100% habis. manusia sama 100%. Nah, kan